Little FM. Oke, welcome back. Dengan saya masih dengan Welly Chang dan juga kita masih di Little FM. Dan juga saya masih ditemenin sama Yuli. Halo. Dan juga Eka. Halo. Dan juga Rika. Hari ini kita punya topik apa nih yang hangat yuk? Wah, sangat hebat nih pokoknya topik hari ini, yaitu pelakor. Apa? Hebatnya apa pelakor ini? Hebatnya apa? Hebat. Karena dia bisa hebat. Iya benar menikung ya. Hebat nikungnya ini. Betul. Dan juga kita tidak lupa ya untuk mengingat kepada Sobat Reject semua, kalau misalnya ingin request lagu ataupun untuk mau tanya-tanya atau curhatan segala macam, kita hubungi kemana yuk? Ke Little Instagram, ada juga ada email ya. TikTok. Instagramnya apa? Yuk, kamu nih kayaknya agak ini nih. Kenapa nih? Kalau bahas tentang pelakor agak puyeng nih ya. Iya, soalnya mungkin ini adalah sebuah masalah saya. Masalah, wow, Iya. masalah kamu ya. Tadi sebelum kita korek, kita kasih tahu dulu teman-teman ya, bahwa kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya atau pengen request lagu, bisa ke Instagram kita di Little Project. Terus kemudian di TikToknya ada Little Project tapi Z-nya double ya. Cuma di TikTok aja. Oke. Dan juga di YouTube. Di YouTube kita bisa komen ya yang di sini Little Project, dan juga bisa di email. Tapi kalau emailnya terbalik ya, projectlittle@gmail.com. Oke, ya, siap. Yes, dan kita akan bercerita mengenai pelakor, tapi jangan lupa teman-teman, karena kita masih dalam kondisi PPKM, otomatis teman-teman semua jangan lupa akan 3M. Apa Ya. tuh? Eka dong yang Nggak menjelaskan. tahu sih lu. Aduh, apa tuh? nih? Mau pakai masker, mencuci tangan, Oke, udah ya. jarak. Oke, Jaga menjaga jarak. jarak ya. Jaga jarak Makanya di ya. sini kita juga jaga-jaga jarak ya semua, tetap menggunakan masker dan juga ingat, karena di sini sekarang lagi ada program vaksin gratis. Jadi teman-teman Gratis ya semua sekarang ya? gratis. Dari kemarin juga gratis sebenarnya. Dari kemarin juga gratis ya. Oke, Jadi oke. gratis terus ya. Tanpa biaya. Iya. Oke. Kecuali kalau memang orang-orang tertentu yang katanya sekarang katanya vaksin gotong royong, tapi vaksin gotong royong itu digunakan untuk orang-orang yang pengen nih bersumbangsi ya, dari uang yang dibayarkan bisa untuk vaksin yang tidak berbayar gitu loh Yul. Jadi pada Sobat Reject semua, kita pengen informasikan tetap ya taat pada PPKM dan kita tetap menikmati kita di Little FM. Dan jangan lupa kita akan membuka kontak ya, juga telepon ya, ada di description. Silakan call aja ke kita untuk langsung menghubungi kita, request lagu kayak mau cerita atau apa ya bisa. Nah, yang menarik lagi nih bahwa sekarang Little FM akan ada seminggu tuh 2 kali yuk. Wow, 2 kali. Mantap. Wow. Setiap Selasa dan setiap Sabtu. teman-teman seneng nih Yoi, karena kita lihat ya view-nya udah oke banget ya, baru Terima masuk. kasih nih teman-teman yang setia. Jangan lupa Iya, pantengin terus, betul sekali. Iya, betul Nah, banget. sebelum kita bertanya-tanya atau kita membahas tentang pelakor, mungkin kita enaknya dengar lagu dulu ya. Iya, boleh. Pengen lagu apa nih? Relax. Pengen lagu apa? Pengen lagu apa nih? Aduh. Ayo dari Eka aku. deh. Pengen lagu apa? Silakan. Oke, dari Kak Eka. Pengen lagu apa nih? Ya. Oke. Satu lagu yang pengen kita puterin apa? Ayo, Eka sambil melihat-lihat nih, sambil mencari-cari yang berhubungan dengan kamu deh. Kamu pengen suka lagu apa? Yuk kita puterin. Kayaknya ini deh nih yang dirimu aku. Dirimu Aku. Oke, Dirimu Aku. Oke, kita puterin ya teman-teman ya. Dirimu Aku, dan jangan lupa habis ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang pelakor ya. Check it out. Menjalani dalam kisah hidup ini, aku berjalan menyusuri waktu yang hilang dan tak menentu. Kau beri aku sebuah warna yang selalu ada di jiwaku. Kau tahu diriku untukmu selalu memikirkan dirimu. Kau tahu jiwaku yang dulu selalu hanya untukmu.
Oke, lalu untukmu. Wow, keren ya. Satu lagu baru ini, baru rilis ya, Dirimu Aku. Oke teman-teman, bagi kalian yang suka dengan lagu ini silakan view ya. Jangan lupa juga untuk subscribe dan juga komen dan share ke teman-teman. Oke, ini kita akan membaca mengenai email teman-teman ya, dari pelakor, berhubungan dengan pelakor. Tapi kita tahu dulu definisi pelakor ini apa. Coba Yuli jelasin deh, pelakor ini gimana sih sebenarnya? Pelakor itu seperti singkatan dari sebuah kalimat. Ada pelakor, ada pebinor. Iya, tapi kita mau fokus mana nih? Dua-duanya lah, Oke, dua-duanya. boleh. Dua-duanya nih ya, biar balance nih. Pelakor, berebut laki orang. Laki orang. Wow. Dan berarti ini adalah kondisinya orang yang sudah nikah ya? Iya, betul. Sudah nikah. Tapi kok kenapa sekarang kejadiannya juga ya enggak ya? Orang kalau misalnya masih pacaran, dianggapnya sebagai pelakor ya Eka ya? Iya betul banget. Nah mungkin Mereka merasakan mungkin. pernah nggak jadi korbannya nih? Atau menjadi yang pelaku? lakukan? Iya, kayaknya pelaku. Dan salah suhu deh. Suhu iya, ya, oke. oke, kita panggil ya, kita tepai dulu ya, Suhu. Oke, nah ini ada email teman-teman untuk cerita mengenai pelakor. Tapi sekali lagi, apapun yang kita ngobrol di sini, ambil baiknya, Iya, yang jelek betul. jangan diambil ya. Dan ini cuma untuk happy aja tanpa ada maksud apa-apa ya. Mengisi waktu luang ya. Yes, betul. Nah ini ada satu DM yang masuk ya katanya Rika ya, mungkin bisa dibacain. Oke, silakan Rika. Boleh, DM-nya saya skip dari siapa ya? Dari Jangan dikasih tahu namanya. Oke, Iya. di skip. Dia ada satu cerita sih, kayaknya nih sisinya kayaknya udah nikah sih, melihat dari ceritanya. Katanya dia cerita nih, aku boleh cerita Kak? Boleh banget dong. Boleh dong, ayo. Aku sedang. Dia cerita katanya, aku udah punya suami Kak. Nah, kebetulan aku berkunjung ke rumah teman aku. Iya. Katanya. Aku nggak tahu kan di situ kalau misalkan wanita itu bakal suka sama lelaki, aku berpikir Wow. positifnya aja. Itu siapanya? Jadi dia itu kayak main ke rumah temennya gitu. Tapi kan di sisi lain dia kayak berpikir positif lah bahwa temennya nggak bakal suka. suaminya. Terus, oh dia temennya ya? Nah kebetulan aku main silaturahmi ke rumahnya, kayak dikasih minum, terus gak lama si cewek itu ngomong, cowok lu ganteng banget bro. Wah. Nah, udah gitu Gitu. saya di situ ya biasa lah Mbak, kalau namanya cewek terus cowoknya digodain pasti panas lah ya. Iya, pasti Panas banget. dong ya, apalagi udah nikah ya. Tempur di situ juga jadiin. Wah, tempur ya. Tempur langsung. Pakai pesawat. Nah, Oke, terus? Setelah itu teman saya speak minta nomor temennya cowok suami saya gimana, jadi kayak Oh, dia minta nomornya dari temennya. Wow. Terus? ngechat di Facebook, ternyata cowok saya juga ngeladenin. Wah, dua-duanya Dan gimana? akhirnya hubungan mereka dijalani tanpa sepengetahuan saya Sampai sekarang? sampai sekarang. Oke, terus gak ada kelanjutan lagi ya. Kayaknya Berarti dia ranjang sini, tapi kayak- ceritanya sebenarnya gini ya. Kalau kita bicara pelakor ini selalu terjadi itu adalah yang jadi korban itu kenapa selalu orang ketiganya ya. Padahal kalau kita ngelihat sendiri harusnya kan cowoknya juga membuka Iya, diri, benar Dia nggak? buka pintu ya. Dia buka pintu, pintu itu gak akan dibuka kalau kuncinya nggak dibuka dong. banget. Iya, Benar nggak? iya, Ini kejadian bukan cuma di pelakor, pebinor juga sama. Ceweknya membuka pintu, otomatis ada cowok lain masuk, ya Iya, kan? betul sekali. Nah, kalau menurut Eka gimana nih? Kalau kasus kamu melihat nih secara dari sisi kamu deh, ya, kamu lihat pelakor nih gimana? Ya kalau menurut gue sih emang salah satunya itu ceweknya sih yang salah, karena kenapa dia harus ngetuk? Kenapa ceweknya? Kan kalau misalnya kalau nggak ada celetuk, cowoknya kalau nggak mau diladenin ya. Bener juga loh. Kalau cowok juga kalau nggak digodain nggak mungkin. Tapi Lah kalau misalkan- kasusnya sekarang di pebinor gimana? Misalnya ceweknya nih, cowoknya yang masuk kan sama aja kan kejadiannya. Berarti dua-duanya salah. Harusnya, sebenarnya kalau menurut gua sih secara bijak kita harus melihat bijak ya. Secara bijak itu kita harus melihat dari dua sisi dong, benar gak? Ya. Harus dari dua sisi ini kita ngelihat mana sih kita harus balance lah kalau secara penilaian menurut gua ya, secara bijak ya. Cuma gua nggak tahu nih, menurut sobat bijak gimana ya? Balik lagi ya. Balik lagi. Masing-masing kita ngelihat dari ada dua kontra sebenarnya kalau di kehidupan sehari-hari kita ngelihat ada yang menyalahkan dari sisi pelakornya atau pebinornya ataupun dua pihaknya, benar gak? Karena kalau kita ngelihat misal cuma dari satu sisi kan nggak bisa dong. Tapi ada juga loh yang disalahin malah ya suruh siapa pacarnya nggak dijagain. Betul. Nah, benar. Ada satu kasus yang menarik ya. Misalnya, kenapa nih orang pelakor akhirnya cowoknya buka pintu? Ya karena istrinya nih nggak bisa melayanin lah, Iya. atau misalnya dari istrinya tidak bisa gimana. Kayak ada kekurangan yang belum Benar kan? Ada dua sisi lah. Jadi kita kalau melihat sesuatu tuh harus dua sisi mata Iya, koin ya. iya. Jadi ini yang sebenarnya seru nih kita bicarakan ya, Iya, kita betul. bahas. Kita pengen tahu nih dari sobat-sobat Lijek.
gimana sih pendapat-pendapat kalian. Tapi sekali lagi, ini bukan sebuah statement ya. Ini adalah pendapat masing-masing pribadi. Ya. Ambil yang positif. Positifnya aja. Negatifnya jangan diambil Jangan. ya. Tapi beda kalau COVID ya. Jangan ambil positifnya ya. Harus Beda negatif lagi. itu. Bahaya kalau positif ya. Kita lihat nih sekarang ada penelpon nih. Ada penelpon yang masuk. Mungkin Eka bisa bantu Kak. Oke, silakan disapa Kak. Sobat DJ yang sudah telepon. Halo. Halo. Dengan Oh. siapa? Dengan Christine. Christine, halo Christine. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Selamat pagi. Baik ya. Oke. Gimana sih Christine? Sekarang kondisinya PPKM gimana? Aman ya? Wah, di sini ketat banget sih PPKM-nya, sampai Pep- diusir-usir sih pedagang-pedagang. Wow, hampir diusir Ada ya. yang Oke. diusir loh. Tapi aku ada ngeliat ya kemarin. Sorry Christine ya, ini sambil cerita juga. Aku kemarin ngeliat di Instagram ada Satpol PP yang bagus banget, itu kejadian di Bogor. Jadi waktu itu, jadi Satpol PP-nya itu tidak menggunakan kekerasan, malah dia kasih hadiah. Apa tuh? Sembako, dia kasih sembako kepada pedagang, boleh take away, tapi nggak boleh makan di sini ya, gitu loh. Iya, Dan jadi itu bisa viral, pakai. sekarang lagi viral. Jadi selain itu Satpol PP yang, waduh, orang dipuji-puji orang ya, harusnya begini gitu ya. Tapi kalau di tempat kamu itu malah dengan kekerasan atau gimana sih, Christine? Sebenarnya nggak kekerasan banget sih, cuma kayak diusir aja, disuruh bubar gitu, bongkar gitu kan. Kerumunan ya, tapi memang harus seperti itu ya. Karena kan berhubungan sekarang kan COVID juga lagi parah banget ya. Betul. Nah, kita gak bahas tentang COVID deh. Kita gak usah bahas tentang COVID. Mungkin Iya, kamu iya. ada cerita tentang pelakor atau kamu mau request lagu nih? Oke, aku mau request lagu dulu deh. Oh, request lagu. Oke. Kamu tapi ada subscribe dong? Tentu. Tentu ya, ada aja teman-teman tuh share Wajib ya. ya, ini ya. Oke. Mau lagu apa nih yang pengen di sharing ke kita? Pengen kasih tahu sobat Lijak? Oke, mau coba yang mana sih? Aku sebenarnya rada lupa judulnya. Tapi kamu suka gak semua lagunya? Kebanyakan suka sih. Oke, yang the best deh, yang the best menurut Yang kamu paling apa? kamu suka Iya, nih, yang pengen kamu apa atau nih? kamu pengen sampaikan ke seseorang atau apa? Silakan. Wah, boleh ada pesan-pesan ya. Ini ada nih yang Rika and Yura apa adanya. Apa adanya? Weh. Jangan-jangan dia Oke. pernah dijadiin vlog. Oke. Nah, ini lagu mau untuk siapa nih? Kalau boleh tahu. Sama Samuan adalah Untuk Samuan ya, untuk Samuan. Oke, thank you ya Christine ya atas call-nya, dan tetap dengerin ya Little FM. Oke, sobat Ijek semua, kita akan puterin satu lagu dari Rika dan Yura apa adanya, dan ini untuk khusus Christine ya yang akan disampaikan untuk seseorang yang spesial. Benar sekali. Mantap. Check it out. Di saat kau senang, pergi di saat kau sedih. Begitulah manusia yang melihat keuntungan, mencintai karena tujuan. Semoga kau tak begitu mencintaiku sepenuhnya, bukan karena harta dan tahta.
Cintaiku apa adanya. Oke, ini spesial lagu ya untuk Christine dari Rika dan Yura, apa adanya. Wih. Nah, kita masih tetap ngobrol-ngobrol mengenai pelakor dan pebinor ya. Oke, betul. Nah, ini kita lihat ada email masuk nih, Yul. Silakan dibaca, Yul. Oke, aku bacain ya. Tapi jangan disebut namanya ya. Oh, iya, siap. Aku mau cerita, aku punya gebetan dan ternyata dia udah punya pacar. Oh, ini Wow, udah punya Udah pacar. pacaran nih. Tapi masih pacaran ya. Tapi si cowok ini mau sama aku juga. Hmm. Jadi si cowok punya 2 cewek. Wow. Boleh nih. Satu cowok punya 2 cewek Iya. ya. Buka cabang deh ya. Iya benar. Cabang di mana-mana. Aku tahu nih, lanjutin ya. Mm-mm. Aku tahu pacarnya dan pacarnya nggak tahu aku. Oke, aku sayang sama Ya kalau dia. sampai ketahuan kegerebek lah ya. Iya. Bener juga. Pasti harus diem-diem. Aku sayang sama dia, lanjut aja kali ya. Wah, belakangnya lanjut aja kali ya. Lanjut aja kayak ya. Oh gitu, dia nanya ya, lanjut aja kak ya. Oke. Nah kalau menurut Eka gimana nih kak? Menurut kamu? Pendapat pribadi kamu deh. Kalau kamu melihat misalnya cowok ada 2 cewek, gimana sih? Atau cewek punya 2 cowok, menurut kamu gimana? Ya cuma tergantung pribadi masing-masing. Pribadi sih, masing-masing. ya. Dari lu deh, dari lu. Kalau menurut lu gimana? Ini tapi belum ada hubungan pernikahan ya. Iya, Belum masih pacaran pernikahan, sih. masih Tapi pacaran. kan kata Papada sebelum janur kuning melengkung. Sebelum bendera kuning sekarang mas, bendera kuning katanya. Kalau janur kuning, karena udah nikah pun masih bisa kan. Kalau menurut kamu berarti sah-sah aja ya itu ya, sah-sah aja. Dan biasanya kejadian kenapa sih orang bisa? Sebenarnya kalau kita ngelihat pelakor dan pebinor ini nggak jauh-jauh dari selingkuh ya sebenarnya ya. Iya. Nggak jauh-jauh dari dengan selingkuh. satu wanita. Bener. Iya. Nah kenapa bisa selingkuh? Kita harus lihat dari berbagai perspektif dong. Iya. Kalau menurut Rika apa tuh Iya. Rika? Kalau menurut gue sih prinsip gue dari awal gue pacaran atau maupun dia jadi suami gue, kalau gue nggak bisa jadi yang kedua. Tapi Dan- enggak, kalau misalnya menurut lu, kenapa orang bisa sampai jadi cari yang kedua, ketiga, keempat gitu? Kenapa? Ya itu mah udah prinsip dia dari awal. Mungkin dia udah dari awalnya juga memang nggak mau punya satu gitu, maunya banyak. Memang dari sifat orangnya itu Iya, sendiri ya, terus habit mungkin orangnya dia ya. kalau netep di satu orang, kayak satu orang itu nggak bisa menuhin Kebutuhan dia atau apa seperti itu ya. Setuju sih, setuju. Tapi ya sebenarnya sah-sah aja bagi orang yang memang punya 1, 2 atau bus menikah, ya itu sah-sah aja ya. Sebenarnya di agama juga boleh, tapi ya tergantungnya masing-masing ya. Balik lagi ke masing-masing. Kalau tidak bisa ya jangan dilakukan ya. Jangan dilakukan. Oke. Nah, kita akan ada yang telepon lagi nih, Yul. Ada yang telepon lagi ya. Dari teman kita ya. Oke, kita sapa dulu. Halo. Oke, selamat pagi. Suaranya lembut. Suaranya lembut ya, udah kayak tahu. Lembut-lembut empuk. Gimana halo? Enggak dong, jangan dong. Oke. Pasti sobat Ejek semua baik-baik lah, baik-baik ya. Halo. Halo, Dengan siapa di mana nih? dengan Lina. Dari mana? Tangerang. Oke. Gimana Tangerang sana ya? PPKM aman? PPKM aman, cuma masih zona merah. Masih zona merah ya, masih zona merah ya. Oke, sudah subscribe ataupun share ke teman-teman belum nih? Sudah dong. Hmm. Terus dari Ikutin terus ya. Dan iya, dan menurut kamu gimana nih Lita FM? Oke gak? Oke banget. Oke ya. Kalau dengerin sambil di jalan tuh Enak ya. Oke, thank you atas supportnya juga dan pastinya kita akan on air itu setiap hari Selasa dan hari Rabu. Jadi kita udah tambah jam tayang nih. Nah, kamu kira-kira mau cerita tentang pelakor ataupun mau request lagu? Kayaknya aku mau request lagu aja. Request lagu ya. Tapi kamu punya pendapat gak sih mengenai pelakor? Kalau menurut kamu tuh pelakor gimana? Pelakor ataupun pebinor lah kita sebutnya. Pelakor tuh sama kayak selingkuh ya. nggak sih? Selingkuh gak Iya, jauh-jauh ya. iya, Betul iya, betul. betul. Tadi baru kita bahas. Mirip-mirip ya? Mirip-mirip gak jauh. Soalnya dulu juga pernah. Seperti itu. Tapi kamu kondisinya kamu sekarang udah nikah atau belum? Belum. Belum. Oke. Terus? Ya jadi aku kayak punya cowok gitu. Mm-mm. Ada satu cewek, dia tuh kayak dia udah tahu dia cowok itu pacar aku, cuma dia masih tetap deketin terus gitu loh. Dipepet terus ya. Pepet terus, jangan kasih kendor. Aku itu kegoda sama dia, akhirnya mereka Wow. Tapi kamu tinggalin atau gimana? aku tinggalin lah. Tinggalin karena lah aku ya. mikirnya, cowok masih banyak. Banyak ya. Betul. Bener Boleh banget. diikutin ya. Semangat nih buat Lina Harus nih. dong. Dan Lina mau request lagu apa nih Lina? Aku mau request lagu Kamu Yang Mengerti. Kamu yang mengerti. Ini Wih. cocok banget ya sama cerita Ini dia untuk ya. disampaikan untuk siapa nih kira-kira? Ada. Ada Sambuan ya. Semuanya kasih ke Sambuan ya, nggak ada yang kasih ke orang tua atau apa temen ya. Kasih ke Sambuan. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Oke, thank you Lina ya atas atensinya. Jangan lupa untuk selalu subscribe dan share ke teman-teman ya.
Oke, kita akan putarkan nanti ya. Nanti kita akan putarkan dan juga kita akan masih ngobrol-ngobrol tentang pelakor dan Baby Nur, oke. Baby Nur dan pelakor. Masih pengen banget ini dibahas, wajib sampai tuntas. Yoi, kita harus bahas tuntas ya. Sampai akar. Nah, oke, ini mungkin ada email dulu atau oke, ini ada email. Kalau saya lihat nih ada DM nih. Mungkin si Eka bisa bacain ya. Untuk email berikutnya, silakan Eka. Bentar dari siapa ini ya? Jangan dibaca, jangan dibaca, jangan dibaca, Pak. Rahasia. Rahasia dong. Silakan. Aku mau cerita nih Kak, katanya. Boleh. Kan aku itu masih kuliah, kata dia masih kuliah, tapi aku tuh udah punya pasangan lah gitu, udah tunangan, tunangan. jenjang gitu. Iya. Terus Nah, ada apa nih? jadi tunangannya itu nggak satu kampus sama dia. Oh, beda kampus Beda. ya. Gitu. Masih kuliah. Iya, masih kuliah dia. Nah, Dia kali dia ya. Nah, tapi dia tuh ngekos berdua sama temen deket banget lah gitu. Oke, iya. Nah, Gimana si temennya itu tahu kalau dia punya cowok gitu. Dan- Tapi ini masih pacaran. Masih pacaran. Udah Oh, udah putus putus. malah. Iya, Oke. gitu katanya. Menuju halal. Iya, Jalan. Ya tapi belum dong. Masih Oh, ujian ya, itu ujian ya. Ujian ya kali ya. Nah, Ujian. si temennya itu setiap ketemu Kapan sama lulusnya nih cowok- ujian melulu ya? Ujian terus ya. Setiap ketemu cowoknya kayak tatapan matanya beda gitu kayak. Wah, kayak menyimpan. Akan lepek-lepek ya. Pepet terus bosku. Cuman kan namanya temen satu kos, temen deket lah, dia nggak ada Oh, dia satu satu kos. kos gitu. Oke. Nggak ada pikiran negatif lah ya. Nah, ini yang sering terjadi ya. Kadang makanya sering dibilang tuh cewek sama cowok tuh gak bisa temenan gitu ya. Iya. Sering kadang ada rasa mungkin Iya. cowoknya yang baper, cewek yang Menaruh baper hati seperti ya? itu. Menaruh hati ya. Nggak bisa ya. Nah, makanya katanya benar gak sih nih? Aku pengen tanya kepada kalian nih ya, cewek-cewek ini. Katanya tuh kalau misalnya kalian punya cowok tuh biasa nggak mau kasih tahu ke orang lain ya. Iya. Ke teman kalian cewek, bener ya? Seperti itu ya. Pernah kayak gitu juga bro. Dan disalib ya? Iya. Oh. Kalau gua enggak, kalau gua benar. Lu bebas. Iya, bebas. Dobral aja ya. Karena dia suhu. Oh, suhu ya. Justru kalau misalkan gua punya, gua kasih tahu. Kasih tahu semua. Ditandain punya gua. Oh, udah tandain ya. Nggak ada yang bisa Oke. Kalau boleh tahu tandanya apa ya? Biasa itu dipatok. Udah salib sama nanti sebentar lagi salib sama Eka itu. Aduh. Tapi banyak kan begitu ya. Memang katanya cewek gak mau Iya. kasih tahu ya ke ini ya, karena takut di ini atau segala macamnya. Tapi itu juga kejadian Kalau sebenarnya. ganteng nggak apa-apa, aku aja. Kalau ganteng nggak apa. Oke. Jangan Oke, ngobrol oke. ke suhu lah, dia lagi paham lah kalau tentang Oke. itu lah. Dia di atas suhu, master Iya. udah ya. Nah, memang kejadian yang pelakor sebenarnya dengan selingkuh ini kan nggak jauh-jauh ya, dan juga banyak sekali sekarang ada bahas tentang ghosting ya, Iya. banyak macam lah. Sampai kalau gua ngeliat tuh sebenarnya mirip-mirip ya, atau TTM ya, friendzone itu sebenarnya kurang lebih arah-arahnya ujung-ujungnya selingkuh kalau menurut gua sih. Iya, benar. Kalau kita bahas juga ya kurang lebih mirip-mirip. Nah, kalau misalnya kita ngelihat kondisi sebenarnya di pelakor dan pebinor seperti yang tadi gue bilang Yul, itu kan kondisinya kalau Iya. dibilang bukan cuma nikah ya, Iya, masih pacaran bisa. pacaran juga bisa ya seperti itu. Dan itu istilah sudah jadi apa sih? Jadi bukan tabu lagi, udah jadi biasa ya. Udah selalu ya, setiap Selalu. hubungan pasti ada begituan. Makanya ada hari. Mungkin zaman dulu tuh nggak seperti itu, tapi sekarang kayaknya sudah terbiasa. Iya, malah sekarang lebih banyak loh. Jadi apa- satu cowok, ceweknya malah lebih banyak. Atau malah sekarang cewek juga cowoknya banyak Iya, itu jadi iya. kejadian. Dia nggak terima nih, dia Nggak nggak terima. terima. Karena gue sebagai cowok nih, di sini gue harus membantu. Kalau ini apa aku prediksi? Sobat Lijek yang cowok-cowok pasti akan protes nih ya, akan komen. Silakan yang pengen komen-komen ya. Tapi Gimana sekali nih? lagi, ya kita cuma ngomong-ngomong iseng-iseng aja ya, gak ada namanya yang statement yang dibenarkan ada apa. Intinya menurut kalian gimana baik, ya udah dilakukan aja, Iya. benar gak ya? Oke, sambil kita lanjut lagi, tadi kita puterin dulu ya lagu untuk Lina ya benar ya tadi, Iya, benar. Lina ya dengan satu lagu Kamu Yang Mengerti. Kamu yang mengerti. Kamu Yang Mengerti. Oke, check it out. Ku hanya seorang manusia yang mampu kau bohongi dengan semua
Oke, ya. Kita selesai nih lagunya Kau Yang Mengerti ya. Dalam ya ini. Lagu Yang Mengerti ini sebenarnya ceritanya tentang ini sih satu orang yang tahu bahwa pasangannya itu selingkuh tapi dia membiarkan supaya dianya sadar. Sebenarnya udah tahu, cuman nunggu dia jujur aja. Yes. Kapan jujur? Dalam ya. Nah ini ada hubungan dengan pelakor nih teman-teman semua ya sobat Dijek. Dan jangan lupa untuk Instagram kita ataupun TikTok ataupun email kita untuk komen ya. Iya, betul. Komen atau share atau pengen bertanya atau request lagu. Dan kita akan menyapa dulu. Yul silakan Yul, ada penelpon yang masuk ini, kita silakan menyapa dulu Yul. Oke, aku langsung sapa nih. Halo, dengan siapa? Oh, dengan Jin. Halo Jane, wah suaranya. Halo Jen. Gimana, sehat ya Jen ya? Sehat dong. Oke. Alhamdulillah ya. Kabarnya gimana di sana, baik-baik aja? Baik, baik, baik. Kamu sekarang kerja atau kuliah nih? Kerja sih sekarang. Kerja. Oke. Iya, kerja sambil kuliah. Kerja sampai kuliah ya. Gimana Jen? Mungkin ada cerita-cerita mengenai pelakor atau apa? Oh, banyak dong. Silakan, banyak ya. Banyak. Masternya juga nih kayaknya ya. Kayaknya nih. Apa nih? Kira-kira pengen cerita apa nih yang bisa di-share? Tapi kalau yang nggak boleh di-share jangan. Yang boleh di-share aja sehingga sobat Ijek bisa ngambil positifnya nih. Oke. Jadi pernah dulu aku pacaran gitu kan. Aku juga dulu pernah pacaran. Oh, Kita kayaknya samaan. Terus gimana? Ya, jadi terus waktu itu aku pacaran kayak hampir udah 3 bulan atau 6 bulan gitu ya kan. Nah awalnya hubungan gue biasa aja, baik-baik aja kayak tiba-tiba dia kayak Tiba-tiba ya. Oke, udah kayak cerita merinding tang gitu ya. Terus gimana nih tiba-tibanya? jarang ngabarin gitu. Komunikasi Oh, penting ya? itu ke ghosting berarti ya? Ke arah ghosting enggak? Enggak sih. Dia udah jadi pacar. Udah jadi pacar tapi kan nggak ada kabar. Itu kan bukan ghosting. Beda, oke. Belum selesai bro. Mm-mm. Waktu itu kita kan satu sekolah, jadi kadang masih suka ketemu di sekolah. Cuma kalau kayak udah nyampe di rumah kayak jarang ngabarin segala macam. Awalnya aku kayak mungkin sibuk gitu kan. Mungkin Kamu pikir positif ya kamu ya? ya gitu. Terus gak lama tiba-tiba aku dibilangin kan sama ibu kalau lu udah putus belum gitu kan. Terus aku bingung kan, enggak kok belum. Kok gue liat dia di kelas atas main sama cewek, gue kayak Oh, gitu. Oke, tit ya. Terus kemudian gimana? terus udah itu ya gue gak percaya dong namanya. Gue cuma dengar doang. Ini kejadian baru atau sudah lama? Sudah lama sih. Sudah lama. sekitar Oke. 2 tahun lalu. Nah terus begitu akhirnya gue coba buat cari tahu nih. Oke. Cari tahu. Nah, sebelum gue nyari tahu, bahkan orang-orang kayak udah ngasih tahu gue gitu kan, kayak dia tuh suka ngobrol berdua loh di atas, gitu. Pantesan aja jarang ke kelas gue gitu kan. Oh, berarti Kayak dia lain. jarang hubungin kamu karena ada orang lain gitu ya? Iya, gitu Terus tiba-tiba pas gue ngechat cowok ini, dia kayak hapus PP gitu yang sama gue kan kayak. Oh, sebelumnya dia pakai PP-nya. Iya, udah langsung. PP-nya biasanya pakai foto kamu sama dia. Iya. Oke. Kan masih zaman-zaman alay gitu ya. Ya. Gak apa-apa. Tapi sekarang juga masih zaman alay. Oke, gimana? Namanya tuh nama pasangan gitu ya. Iya. Description-nya ya. Iya. Oke. Nah itu dihapus juga, gue kayak bingung kenapa gitu. Tapi belum ada statement putus. Belum. Oke, Nah, terus? Tapi dia kayak masih kadang-kadang masih biasa ngechat gitu. Hmm. Terus udah gitu Tapi kamu nggak konfirmasi ke cowok kamu? nanya kayak nggak apa-apa dia bilang. Oke. Kamu nggak tanya kenapa dihapus tuh PP-nya atau apa? Iya ini mau nanya. Nah terus pas nanya dia tiba-tiba bilang aku mau apa namanya Break. seimbang aja. Aku bingung kan maksudnya apa? Mau simple aja. Seimbang. Oh, seimbang. Oke. Apa nih? Terus ternyata Seru nih. gue tahu dia deket sama cewek lain dan dia tuh kayak naruh posisi kalau dia tuh jadi pemeran utamanya, jadi kayak kita Yang ngejar-ngejar. Iya. Oh, kita oke. segitiga gitu drama-nya. Tapi dia berani terang-terangan. Iya. Oh, Terus sampai oke. si ceweknya itu kayak bikin post foto sama aku cowok. Aku nggak sekontak, cowok teman-teman aku nggak tahu gitu kan. Tapi itu masih teman kamu nggak? Yang cowok? Oh bukan ya, beda kelas ya. Oke. Nah setelah kamu mengetahui seperti itu dari teman kamu dan kamu sudah tahu bahwa terang-terang memang dia melakukan selingkuh lah seperti itu ya. Apa yang kamu lakukan itu? Aku nanya sih kenapa gitu kan kita pacaran terus ada dia gitu ini kan. Oh, oke. Namanya selingkuh gitu ya. Terus Ya. Dia bilang kayak enggak kok. So bener-bener bingung di situ kayak aku bener-bener Terus nggak itu tahu hubungan harus apa gitu ya? Iya, betul. Hubungan apa? Berbuat kayak gimana aku
nggak tahu sampai akhirnya aku berusaha buat meyakinkan diri Tahan, aku tahu ini sakit. kalau itu sakit tapi benar sebenarnya salah apa benar, aku nanya ke semua, aku share terus katanya udah putus aja gitu kan. Gak lama tiba-tiba dia kayak ortu cowok gue itu kayak Lu dekat sama ortunya juga? ya lumayan. Oke. Ortunya cowok itu bilang kalau jangan sama cewek ono gitu kan, maksudnya sama aku aja gitu kan ortunya. Terus akhirnya cowok itu kayak mau gak mau gitu kan awalnya tiba lama-lama kan aku kan udah mau putus kan, udah bilang putus gitu. Oh, udah ada statement. udah, ya. Statement putus. Oke. Ya, nah tapi si cowoknya itu kayak ngomong-ngomong gitu kayak dia tuh nganggep dua hubungan ini gak bisa dia lepas sama sekali gitu kayak. Oke, udah kayak lagunya Ahmad Dhani nih ya, antara kau dan dia ya katanya. Jadi dua-duanya mau diambil sama dia. Iya. Dan dia minta persetujuan sama kamu supaya kamu juga boleh gitu ya. Iya. Ya, pastinya. Pernah tuh mengalami seperti itu. Ya, terus akhirnya aku bilang kalau mau putus aja. Nah, ketika kamu bilang putus, malah mamanya tuh marah gitu kan. Akhirnya setelah perdebatan aku udah bener kayak hampir lost kontak, aku ngobrol sama kontak dia segala macem. Terus mamanya kayak nelfon aku nyamperin ke rumahku gitu. Berarti kamu sangat deket ya sama orang tuanya? Sambil dicari. Ya, gak deket banget, cuma ya mungkin mamanya ngerasa kalau aku better lah daripada si cewek itu gitu kan. Nah, yang pengen gue tanya ya, sorry gue agak skip sedikit. Maksud gue pada saat lu kejadian seperti itu, harusnya ini kan yang membuka diri juga cowok kamu dong ya? Iya. Sehingga masuklah cewek ini ya, sebenarnya seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya kasusnya masuk ke pelakor ya gitu ya. Iya. Tapi pelakornya juga bukan karena bukan yang jadi pelaku itu bukan cuma ceweknya, tapi cowoknya juga membuka diri kalau aku lihat ya. Mungkin dari kakaknya ada masalah gitu sama dia sampai dia Nggak tahu juga ya. Fine banget. Fine amat ya. Oke. Tapi komunikasi selama ini lancar. Lancar aja. Oke. Nah, sekarang kita sambil mempersingkat waktu. Kamu sama dia sudah move on dong? Udah, dan kamu sekarang udah punya pasangan baru? Belum. Oh, oke, kita doain ya. Semoga siapa tadi Jen ya, Jen punya pasangan baru dan tetap semangat ya, Jen ya. Jen, Semangat terus kan. Jen pengen request lagu atau apa supaya kita move on ya dari orang-orang yang melakukan pelakor gitu ya. Oke, boleh banget nih. Karena sekarang aku udah ngikutin dari lama kan. Oke. Ini sama lagu-lagunya. Oke, pengen request lagu apa nih? Oke, aku pengen request lagu. Apa kira-kira yang pengen kamu request dan untuk siapa gitu? Dan kita juga baru launching lagu baru kemarin ya, dan juga ada Little FM ya, kemarin baru juga launching ya. Jadi mungkin dengar-dengar juga ya Jen ya. Oke, pengen request lagu apa nih Jen? Halo? Iya. Oke, Jen masih sana ya? Oke, mau request lagu apa nih? Ayo, penasaran nih ya, pengen lagu Dia masih lagu apa? Oke, Langsung aja ya, nanti Kak, kita ya. akan putarkan ya. Mungkin kita akan putarkan aja satu lagu untuk Jen ya. Nanti sambil Jen juga untuk menikmatin dan tetap move on dari orang-orang seperti itu, dan kita doakan semoga Jen akan mendapatkan kekasih yang baik ya. Oke, kalau kayak gitu, thank you sekali Jen. Selamat pagi ya. Bye bye. Oke. Tadi kasusnya lu menarik ya. Iya. Gua mau ngomong lucu agak gak enak ya, tapi dalam artian mungkin ini juga sering terjadi ke teman-teman semua ya. Mungkin Eka atau Rika atau Yudi juga pernah ngalamin atau teman Aku sobat sering. juga. Sering ya? Iya, sering. Sering melakukan dia ya, sering melakukan. Sering melakukan. Oke, gak terasa nih kita udah mau 40 menit teman-teman semua dan Sobat Ejek semua. Saya ingatkan juga jangan lupa untuk subscribe, untuk like, comment, share ya. Dan juga kita ada di Instagram kita Little Project. Kemudian ada di TikTok Little Project juga, tapi Z-nya double. Dan juga bisa di email di projectlittle@gmail.com. Dan bisa telepon ke nomor teleponnya ada di description channel kita. Bisa untuk curhat, tanya tentang topik yang pengen dibawa, ataupun pengen komen-komen, ataupun pengen request lagu, semua bisa ya. Dan selalu support kita ya. Kita sekarang seminggu 2 kali, hari Selasa dan hari Sabtu ya, saat Sabtu. Semakin sering menghibur ya. Dan kalau misalnya memang responnya juga baik, kita mungkin akan nambah lagi jam tayang kita, dan banyak sekali nanti akan ada podcast dan talk show lain yang akan kita munculkan juga di Little Project. Dan satu lagu untuk Jen ya tadi ya. Jen, sambil kita menutup juga acara Little FM kita, Sang Juara. Kita akan putarkan Sang Juara ya. Oke, supaya semangat lah, biar jangan ini. Dan juga teman-teman semua, apa yang kita katakan sekali lagi itu belum tentu adalah sebuah statement yang benar ya. Sekali lagi, tetap lihat yang positif yang mana, ambil, yang negatif ya dibuang.
Dan juga kita pesan kepada teman-teman semua tetap stay at home ya selama masa PPKM ini dan jaga kesehatan, tetap patuhi protokol 3M ya. Oke, teman-teman semua, thank you udah stay tune di Little FM dan check it out sebuah lagu dari kita Sang Juara. Sebuah lagu